Halo, assalamualaikum pembaca dan pemirsa. Inilah panduan dan praktik cara lapor SPT tahunan orang pribadi untuk yang sudah harus menggunakan tarif umum PPh, untuk yang tidak boleh menggunakan PPh final 0,5%. Seperti apa? Mari kita simak. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Instagram kami, ke TikTok kami, ke komentar YouTube kami mengenai Bang, tolong dibuatkan panduan lapor PPh SPT tahunan orang pribadi di Kortex untuk yang sudah harus pakai tarif umum. Dan inilah kami persembahkan untuk Anda. Sebelum lanjut, kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube Tips Pajak Media agar manfaat yang coba kami share dan bagikan ini pada akhirnya dapat sampai kepada yang membutuhkan informasi seperti ini. Untuk siapa video ini? Ini adalah untuk orang pribadi yang harus menggunakan tarif umum PPh pasal 17 ketika melakukan penghitungan pajak penghasilan setahunnya. Orang pribadi yang tidak bisa lagi pakai tarif PPh final 0,5%. Jadi misal Anda adalah usahawan namun Anda sudah tidak bisa lagi menggunakan PPh 0,5%. Contohnya adalah karena sudah lebih dari 4,8 miliar omsetnya, maka Anda harus pakai tarif umum dan gunakan ini. Kemudian contoh di sini yang kami contohkan adalah untuk pekerjaan bebas ya. Kami contohkan untuk pekerjaan bebas, contohnya freelancer, content creator, dokter juga masuk, dokter, arsitek, akuntan, notaris, dan sejenisnya. Untuk pekerjaan bebas bisa pakai panduan dalam video ini. Poin pentingnya adalah seperti ini. Rumus dasarnya itu PPh orang pribadi yang terutang selama setahun adalah tarif PPh dikalikan penghasilan kena pajak. Kemudian penghasilan kena pajak itu adalah dicarinya dari penghasilan neto fiskal dikurangi dengan PTKP ya. Penghasilan neto fiskal kurangi PTKP. Penghasilan neto fiskal itu mencarinya ada dua cara. Satu adalah dengan pembukuan ya. Dengan pembukuan adalah laba usaha komersial nanti ditambah atau kurangi koreksi fiskal. Ya, kemudian ada juga cara yang satu lagi adalah menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Gitu ya, nanti tergantung ke karakteristik usahanya. Kemudian berapa tarifnya? Tarifnya adalah seperti ini. Ini adalah tarif pajak setahun ya. Tarif pajak setahun adalah seperti ini. Ada 5 lapisan, ini berlaku mulai tahun pajak 2022, artinya sekarang pun berlaku untuk tahun pajak 2025. Ada 5 lapisan, lapisan pertama itu sampai dengan 60 juta, pajaknya adalah 5%. Kemudian untuk lapisan penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya di 15%. Kemudian untuk 250 sampai dengan 500 juta itu di 25%. 500 juta sampai dengan 5 miliar ada di 30%. Dan rate batas atas adalah untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar rupiah, tarifnya adalah di 35%. Seperti itu. Jadi ini poin pentingnya adalah di sini sebagai gambaran untuk Anda. Pajak penghasilan setahunnya adalah tarif pajak dikurangi dengan tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu penghasilan neto fiskal dikurangi PTKP. Penghasilan neto fiskal itu adalah jika menyelenggarakan pembukuan laba usaha plus minus koreksi fiskal, itu adalah penghasilan neto fiskal. Ada juga cara kedua, yaitu menggunakan norma
adalah dari omset atau peredaran usaha dikalikan tarif norma berapa persen. Inilah lapisan tarif pajak. Berikutnya di sini disampaikan mengenai PTKP. Berapa PTKP yang berlaku untuk tahun pajak 2025? Sebelumnya kami sampaikan bahwa PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ini, ya, tanggungan PTKP yang bisa menambah pengurangan pajak adalah keluarga sedara yang jadi tanggungan, ya, ini ya, keluarga sedara, ya, ini orang tua, anak kandung atau semenda, itu adalah mertua anak tiri dalam satu garis keturunan lurus, ya. Maksimal 3 orang yang sepenuhnya ditanggung biaya hidupnya dan tidak memiliki penghasilan sendiri. Berikutnya inilah PTKP yang berlaku. Nah, jika tidak kawin dan tanpa tanggungan maka 54 juta rupiah. Jika kawin dengan tanpa tanggungan K0 kawin dan 0 tanggungan di 58,5 juta rupiah. Kawin 1 anak 63 juta, kawin 2 anak atau 2 tanggungan di 67,5, kawin 3 anak di 72 juta. Tidak kawin 1 tanggungan di 58,5, tidak kawin 2 tanggungan di 63 juta dan tidak kawin 3 tanggungan di 67.500.000 rupiah. Inilah besarnya PTKP yang berlaku di tahun pajak 2025. Ini yang tadi ya, menghitung penghasilan kena pajak ada 2 cara, yakni dengan pembukuan atau dengan pencatatan menggunakan norma, dengan ketentuan lagi bahwa harus sudah melakukan pemberitahuan menggunakan norma di awal tahun pajak. Berikutnya pemirsa, inilah tahapan untuk lapor SPT tahunan orang pribadi di Kortex. Yang pertama kita harus menyiapkan dokumen-dokumen. Berikutnya kita harus sudah aktif akun Kortex-nya. Kemudian kita harus punya sertifikat digital. Kemudian kita login di Kortex dan step by step kita isi SPT tahunannya di Kortex. Video lengkap tutorial dari awal sekali sampai dapat bukti lapor dari awal sekali, kemudian dari cara aktivasi Kortex, kemudian bagaimana untuk mendapatkan kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik, ya, bagaimana untuk assign atau impersonate, ya, bagaimana step by stepnya ada di video yang ini ya, video versi lengkap kami yang ini. Silahkan Anda cari di sini di eksklusif step by step cara lapor SPT tahunan orang pribadi di Kortex tips pajak media. Anda bisa dapatkan juga di linknya di deskripsi di bawah, tinggal klik di deskripsi telah kami taruh linknya. Nanti videonya yang ini. Adapun dalam video yang sedang Anda saksikan ini kita fokus ke untuk penggunaan tarif umum. Besarnya norma ada di ini ya, besarnya norma silahkan cek. Dan aturan norma, oh ya, kita contoh di sini kita menggunakan norma ya pemirsa. Freelancer menggunakan norma. Aturan mainnya adalah ini, Perdirjen nomor 17 PJ 2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto. Pada dasarnya secara sederhana norma ini adalah cara sederhana untuk mencari besarnya penghasilan kena pajak. Cara sederhana untuk mencari besarnya penghasilan neto ya. Kan tadi disampaikan ada 2 cara. Yang pertama adalah pembukuan. Pembukuan itu pakai laporan laba rugi, peredaran usaha dikurangi dengan biaya-biaya, ketemu berapa penghasilan netonya atau berapa laba usahanya. Nah, kalau norma ini nggak perlu mengidentifikasi biaya-biaya, Anda hanya perlu untuk menyiapkan daftar peredaran usahanya. Baru nanti dikalikan tarif.
Contohnya ini di atas ini. Nanti norma bentuknya adalah seperti ini ya. Norma itu dibagi ke tiga wilayah. 3 wilayah dikelompokkan. Yang wilayah pertama adalah 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Kemudian ada juga diklasifikasikan di ibu kota provinsi lainnya, dan yang terakhir adalah daerah lainnya yang tidak termasuk ibu kota provinsi. Nah, untuk konten kreator ya, freelance konten kreator ini menurut hemat kami, pendapat kami ada di yang ini, kode 90002. Judulnya kegiatan pekerja seni. Kelompok ini mencakup kegiatan pekerja seni seperti novelis, penulis cerita, dan pengarang lainnya, aktor, penyanyi, penari sandiwara, penari dan seniman panggung lainnya yang sejenis. Termasuk pula usaha kegiatan produser radio, televisi, dan film, pelukis, kartunis, dan pemahat patung. Menurut pendapat kami, untuk konten kreator adalah masuk ke ini ya, normanya ke kegiatan pekerja seni. Artinya menggunakan 50% tarifnya. Artinya jika Anda punya peredaran usaha 1 miliar, maka yang dianggap penghasilan netonya adalah di 500 juta rupiah. Jika Anda memiliki peredaran usaha 100 juta, maka yang jadi dasarnya adalah di 50 juta rupiah. Oke, untuk penghasilan konten kreator, case ini wajib pajak menggunakan pencatatan. Syarat menggunakan norma adalah Anda harus melakukan pemberitahuan ya ke DJP bahwa Anda menggunakan norma. Untuk tahun pajak 2026, ini artinya masa mendatang, paling lambat nanti diajukan di 31 Maret 2026. Lalu untuk tahun pajak 2025, paling lambat di 31 Maret 2025. Nah, khusus 2025 karena ada masa transisi ke Cortex, rasanya ada relaksasi sampai 31 Desember 2025. Kami sudah membuatkan kepada Anda, para pelanggan, para pemirsa, tips pajak media mengenai cara membuat pemberitahuan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN di Cortex. Silahkan temukan videonya di link di deskripsi di bawah. Baik, kita akan memasukkan ke dalam SPT. Sekali lagi, kita akan masukkan ke dalam SPT. Untuk step by stepnya ada yang di video lengkap ini ya, yang dari cara aktivasi akun, kemudian cara kode otorisasi DJP, cara impersonate, ya, cara melakukan penunjukan PIC ada di video yang ini. Namun karena ini orang pribadi maka nggak ada impersonate. Baik, kita login Cortex DJP, kemudian kita akan masuk ke dibawa ke halaman ini. Halaman induk seperti ini. Lalu kita klik posting di sini. Pertama kali kita harus klik posting untuk menarik data-data yang ada. Data bukti potong, data pembayaran, anggota keluarga, dan seterusnya. Berikutnya, nah ini untuk freelance, konten kreator contohnya, maka isian yang Anda harus perhatikan adalah seperti ini. Poin penting nih, apa yang kita isi di sini, klik-klik di sini akan menentukan lampiran apa yang harus Anda isi. Oke, 1A. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita pilih tidak. Dari pekerjaan itu maksudnya adalah sebagai karyawan, sebagai PNS, TNI, Polri, sebagai P3K, sebagai pegawai BUMN, BUMD. Ya, jadi intinya untuk yang pekerjaan, yang dimaksud dengan pekerjaan di sini adalah Anda sebagai pegawai, Anda digaji. Ya.
Ini karena konten kreator tidak dapat gaji tapi hasil dari usaha. Jadi apakah Anda dapat penghasilan dalam negeri dalam pekerjaan? Kita pilih tidak, karena kita bukan karyawan. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Ya, tentunya ini yang paling penting, kita pilih ya, karena kita termasuk ke pekerjaan bebas. 1B2, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Kita pilih tidak. Poin penting di sini adalah peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tertentu itu adalah yang sering disebut dengan nanti dikenakan PPh UMKM yang 0,5%. Ya, kita tidak termasuk ke situ. Karena kita adalah pekerja bebas, menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Lalu 1B3, apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan itu? Ya, kita menggunakan norma. Kita nggak pakai pembukuan, kita pakai pencatatan. Kita menggunakan norma, contohnya tadi 50%, artinya jika kita terima peredaran usaha, kita terima bayaran, terima penghasilan 100 juta, maka yang dianggap penghasilan kena pajak, penghasilan netonya adalah di 50 juta. 1B5, penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Ya, karena kita pilih itu, maka kita 1B5. Lalu, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kita pilih tidak ya. Ini kita fokus ke menghitung tarif umum. Dan apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Kita pilih tidak. Jika kita menggunakan norma, maka kita harus mengisi lampiran 3B bagian C, 3A bagian 3A 4 bagian A, dan lanjut ke 1C nanti. Baik, kita harus mengisi 3B bagian C ya. Kita masuk ke 3B bagian C. 3B bagian C ini adalah rekapitulasi peredaran bruto. Ya, rekapitulasi peredaran bruto kita. Di sini kita isi di yang C nanti ya. A ini enggak, B enggak, kita isi yang C. Kita klik tambah. Nah, ini berikutnya tinggal kita tulis nih. Di sini setiap bulannya kita penghasilannya berapa gitu ya. Penghasilannya kita tulis berapa. Contohnya di sini rata-rata setiap bulan kita terima penghasilan 20 juta dari pekerjaan kita sebagai content creator. Bukan gaji ya, sekali lagi bukan gaji. Jika gaji masuknya ke pekerjaan. Ini adalah pekerjaan bebas. Jadi dari usaha freelance dapat penghasilan berapa? Nah, ada 20, 20, 20 sehingga total 240 juta. Apakah 240 juta ini kena pajak langsung? Tidak. Ya, kan ini tadi 240 ini masih dikalikan norma 50%. Jadi yang dianggap penghasilan adalah di 120-nya nanti. Masih dikurangi PTKP. Klik simpan. Berikutnya kita akan dibawa ke 3A 4. 3A ya, 3A ini 240 ini kita pilih edit gambar pensil. Kita pilih gambar pensil, normanya di sini masih 0, maka kita klik, kita isi dengan angka 50 karena 50%. Nah, di sini penghasilan neto kita adalah 120 juta rupiah. Lalu pilih simpan. Seperti itu, dan angka itu akan masuk ke sini. 1B5, 1B5. Nah, 120 juta rupiah. Seperti itu ya. Berikutnya kita kembali ke induk untuk penghitungan pajak terutang. Nah, penghasilan neto setahunnya berapa? Ada di 120 juta rupiah. Apakah ada pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian dan zakat atau sumbangan keagamaan? Kita pilih tidak ya. Lalu penghasilan
kita masuk angka 4, penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto 120 juta rupiah. Karena nggak ada pengurangnya. Lalu kita pilih nomor 5, penghasilan tidak kena pajak. Ada berapa ini? Contoh kawin 2 tanggungan, 2 anak 2 tanggungan di 67,5. Sehingga penghasilan kena pajaknya 4 kurangi 5. Nah ini 120 kurangi 67,5 di 52,5. Nah dari sini terlihat pemirsa, tadi kita penghasilannya di 240 juta. Itu nggak semerta-merta langsung dikalikan pajak 5% atau 15%, enggak ya. Itu nanti dari 240 juta itu dikalikan 50% dulu, ketemu di 120 juta rupiah. Lalu 120 juta rupiah ini dikurangi lagi sama PTKP di 67,5 ya. Kurangi PTKP di 67,5 ini. Ya, sehingga ketemu penghasilan kena pajaknya adalah di 52,5 juta rupiah. Sekali lagi, dari penghasilan 20 juta sebulan, artinya 240 juta setahun, itu nanti yang kena pajak hanya di 52,5 juta rupiah saja. Ya. Sehingga PPh terutangnya di Kortex akan otomatis terhitung. Kita juga sudah melihat tadi tarifnya, ini karena masih 52,5, itu ada di layer pertama ya, tarifnya paling murah di 5%. 52,5 juta kali 5% sama dengan 2,6 juta rupiah, 2625000. Seperti itu. Nah, berikutnya, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Kita pilih tidak. PPh terutang setelah pengurang PPh terutang adalah 2625. Oke ya. Berikutnya, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain? Ini sangat tergantung kepada Anda, core bisnis Anda. Jika Anda sebagai pekerjaan bebas di sebuah perusahaan, lalu Anda mendapatkan honor atau fee dari pekerjaan itu dan sudah dipotong PPh pasal 21, maka Anda pilih ya di sini. Anda pilih ya, nanti ada bukti potong. Misal Anda dipotong pajak di Rp200.000, maka nanti yang Anda bayar adalah di ini 2,6 kurangi Rp200.000. Seperti itu. Lalu angsuran PPh 25. Angsuran PPh 25 ini adalah jika Anda sudah ada angsurannya. Ini case-nya wajib pajak ini sudah ada angsurannya nih, tahun-tahun sebelumnya sudah membayar. Berdasar SPT tahun sebelumnya sudah membayar angsuran PPh 25 di 1,1 juta ya. Sehingga nanti akan muncul kurang bayarnya. Kira-kira kurang bayarnya adalah 2,6 ini dikurangi 1,1. Nah, ya ini ya. PPh kurang bayarnya yang bagian E, PPh kurang bayarnya kurang atau lebih bayarnya di 1,4 juta. Dari angka tadi 2,6 dikurangi 1,1. Kurang bayar tahunannya nanti di 1,4 juta rupiah. Seperti itu kami review lagi. Jadi dari penghasilan kita 20 juta sebulan, artinya 240 juta setahun, maka yang dianggap penghasilan neto dari 240 itu adalah 120 juta. Lalu dari 120 juta masih dikurangi lagi sama PTKP 67,5. Jadi yang jadi penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajaknya ya, penghasilan kena pajaknya adalah di 52,5 juta rupiah. Berapa pajaknya? Pajaknya adalah di 2,625. Lalu sudah ada angsuran 1,1 ya. Jika ada bukti potong bisa mengurangi lagi 26 kurangi bukti potong. Begitu pemirsa, itulah skema. Oh ya sebentar, kita lanjutkan dulu. Nah setelah itu silahkan masuk ke tadi sudah ya E, F, G. Sekarang H, angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya.
Kita pilih ya di sini. Nanti kita sudah ada angkanya di sini. Ya, jika kita pilih ya ada angkanya di sini 218. Itu dari mana 218? Adalah dari PPh terutang 2,625 dibagi 12. Dengan asumsi kita nggak punya pemotongan, nggak punya dipotong oleh pihak lain. Seperti itu ya pemirsa, inilah angsuran tarif pajak berikutnya. Dan ini lanjut kita ke pernyataan transaksi lainnya. Harta akhir tahun harus ada, barang Rp1 pasti ada, harus sudah ada hartanya. Apa ada utang akhir tahun? Tidak. Penghasilan dikenakan PPh final? Tidak. Ini asumsi enggak terima penghasilan apapun ya. 14C ini penghasilan yang final, bersifat final ini contohnya adalah menyewakan tanah bangunan, menjual aset tanah bangunan ya. Itulah contoh dikenakan PPh final yang dimaksud di sini. Kemudian 14D, apakah menerima penghasilan tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak. Kemudian apakah ada penyusutan? Nggak ada tentunya ya. Kemudian apakah melakukan biaya entertainment? Nggak ada karena kita pencatatan. Terima penghasilan dari luar negeri, dividen? Tidak. Berikutnya, lampiran tambahannya adalah nanti di dokumen lainnya. Misal dokumen lainnya kita pilih ya, kita upload di sini. Namun jika tanpa upload pun bisa. Jadi dari Kortek ini kita tidak wajib untuk upload. Namun saran kami tetap Anda siapkan laporan peredaran usaha ya. Laporan peredaran usaha untuk diupload di dokumen lainnya. Setelah itu nanti status SPT Anda adalah kurang bayar tadi ya, karena setahunnya di 2,6, yang sudah dibayar baru 1,1, kurangnya sekitar 1,5. Lalu Anda centang di sini, lalu Anda klik simpan konsep. Setelah simpan konsep Anda klik bayar dan lapor. Setelah klik bayar dan lapor, nah ini step by stepnya tadi, maka Anda akan dibawa ke halaman tanda tangan dokumen, lalu klik konfirmasi tanda tangan, masukkan passphrase di sini ya, ini passphrase-nya kata sandi tanda, passphrase-nya di sini kata sandi tanda tangan, kata sandi atau kode otorisasi yang kita masukkan ketika membuat sertifikat digital, lalu kita klik konfirmasi tanda tangan. Nah, case-nya ini kan ada kurang bayar, maka setelah kita klik bayar dan lapor, akan ada kode billing yang terunduh. Berikutnya silahkan bayar kode billing itu menggunakan berbagai kanal yang disediakan kantor pajak, macam-macam. Ada ATM, internet banking, mobile banking, kantor pos, ya, bayar di situ. Setelah berhasil terbayar, maka SPT akan otomatis berhasil dilaporkan ya, otomatis sudah beralih nanti. Dan ada tanda terima, SPT Anda telah disampaikan, BPS telah kami emailkan ke email Anda. Lalu inilah BPS-nya, bukti penerimaan elektroniknya ya, bukti bahwa kita sudah lapor SPT. Bagaimana jika Anda punya istri dan punya NPWP sendiri, istrinya bisa harta dan memilih terpisah? Kami juga ada pembahasannya, silakan search di Tips Pajak Media, di ketik kata kunci istri, gitu aja. Sekian, semoga bermanfaat. Itulah tadi panduan lapor SPT tahunan untuk yang sudah harus menggunakan tarif umum ya. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube di bawah ini, atau kunjungi berbagai kanal media sosial kesayangan Anda. Karena tipspajak.com ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, kami ada di YouTube, kami ada di website, di Telegram, dan juga kami hadir di TikTok. Ya, kami juga hadir di TikTok. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.